Buat mana Ustaz? Siap. Apa tulisnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbari mukawwiril laili 'alan nahar. Assalatu wassalamu ala sahibil mukhtar wa ala alihil adhar wa sahibil akhyar. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita awali tahlil tahmid kita sekaligus tadzkir kita pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian wujud syukur nikmat yang baru saja kita laksanakan, baik yang bentuknya mahdhah maupun ghairu mahdhah, seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in tabi'in, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian salawat yang terucap melalui lisan ini menjadi bukti syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Sekali lagi saya mengajak untuk membaca surah Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Fatihun lima ughliq. Fatihah dibaca itu senantiasa menjadi pembuka dari setiap penutup maupun penghalang dalam kehidupan kita, sekaligus menjadi solusi-solusi terbaik dalam setiap kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran Allah ingin menegaskan, walaqad atainaka sab'an minal mathani, aku anugerahkan dan aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad nikmat yang melebihi daripada nikmat dunia, yaitu satu surah yang terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu adalah surah Al-Fatihah. Maka terus kita bermohon mudah-mudahan mukjizat dari surah Fatihah yang kita baca senantiasa menjadi wasilah penyembuh manakala ada di antara sanak famili, keluarga, bahkan jamaah kita yang sedang sakit, menjadi nilai pahala yang sangat berharga bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, fikrahnya, waktunya, mengurus yang terus khidmat menjadi khadimul ummah, dan bahkan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi tilawati ummil furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan muqaddimah daripada surah Al-Bayyinah yang akan kita bahas. Namun sebagai muqaddimah, nama daripada surah ini ingin menegaskan bahwa sejatinya dulu Al-Bayyinah itu adalah sebagai bukti bagi seorang Rasul. Maka kalau kita lihat, ternyata karakteristik ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, tepat pada ayat 185, Allah ingin menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan itu tidak bicara terkait ibadah siamnya saja, tapi ada yang jauh lebih utama dari itu, yaitu di mana bulan Ramadan diturunkan ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'an. Maka siapapun yang terus berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di momentum Ramadan, maka konsekuensi keluar dari Ramadan itu ada garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillati hiya aqwam. Dalam surah Al-Isra Allah ingin tegaskan,
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sekelas atau selevel Imam Malik rahimahullah, apa yang beliau sampaikan dalam kajian-kajian itu sesuai dengan kompetensinya, karena beliau itu adalah faq dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, maka yang beliau kaji itu tidak lepas dari dua unsur itu. Namun ketika sudah masuk momentum Ramadan, beliau close dulu kajian hadis, kajian fikihnya. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, termasuk Imam Asy-Syafi'i, ini bulan adalah bulan yang paling tepat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya tidak heran di antara kita kalau sudah masuk bulan Ramadan itu mentargetkan khatamannya, hafalannya, dan bahkan tidak sedikit dibuat komunitas untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada yang menarik dalam satu bulan itu, yang bahkan sampai Allah nyatakan anzalnahu fi lailatul qadar. Siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran pada malam hari itu, maka berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana nilai pahala ataupun nilai ibadahnya itu khairum min alfi syahr. Kata khair itu jangan dimaknai equal, yaitu sebanding dengan 1000 bulan. Padahal kata khair itu adalah lebih dari 1000. Sebagaimana dalam surah Ad-Duha Allah ingin tegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Begitupun sebaliknya, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi satu malam yang Allah istimewakan, yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad itu, ketika dia mampu meraihnya dengan banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, itu tidak sebanding dengan 1000, tapi jauh lebih baik dari 1000. Itu makna yang tepat. Nah, maka kita pahami dulu 3 karakteristik ayat Al-Quran yang Allah sampaikan pada ayat surah Al-Baqarah 186 ini, yang nanti kita pun akan memahami apa fungsinya Al-Bayyinah di sini. Yang pertama, Allah ingin tegaskan bahwa 3 karakteristik ayat Al-Quran yang terdapat pada ayat tersebut, fungsinya pertama huda, karakteristik pertama. Yang kedua adalah bayyinatin minal huda, yang kemudian nanti akan kita bahas dalam surah Al-Bayyinah. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi, sebab nanti dalam surah Al-Bayyinah itu ada korelasi dengan surah Al-Qadar. Al-Qadar pun juga akan ada korelasi dengan surah Al-Alaq. Ya, ini berkaitan dengan Al-Quran, semuanya ayat-ayat Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, karakteristik yang Allah hadirkan pada ayat-ayat Al-Quran ini fungsinya sebagai petunjuk, sebagai message. Sebelum Nabi Muhammad SAW, antara hudan dengan bayinat itu dipisah. Nabi Saleh mengungkapkan inni Rasulullah, itu fungsinya sebagai hudan, sebagai message. Tapi sebagai pembuktian bahwa beliau seorang utusan Allah, maka harus dibuktikan. Biasanya seorang nabi itu harus membuktikan dengan apa, Pak? Mu'jizatnya. Maka mu'jizat itu adalah bayinatnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad, antara hudan dengan bayinat itu dipisah. Hudannya seorang nabi yang membawa risalah, bayinatnya itu adalah mu'jizatnya. Nabi Saleh mengatakan, ini Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah. Apa yang membuktikan Anda sebagai seorang Rasul? Maka dibuktikan mukjizatnya ketika Nabi Saleh membuka sebongkah batu, maka keluarlah unta di situ. Nabi Musa juga mengatakan, ini Rasulullah, aku ini utusan Allah. Apa buktinya Anda utusan Allah? Adrib bi'asaqal bahr. Ketika Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya untuk membelah atau memukul lautan dengan tongkatnya, maka terbelah lautan. Orang-orang yang menyaksikan pada saat itu bentuk mukjizat, mereka akan takjub dan bahkan tidak sedikit beriman. Bahkan sampai Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun.
Dan ternyata orang-orang barat pun juga demikian, ketika mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu, mereka akan dapatkan sebuah bayinat, sebuah mukjizat yang dengan ekspresinya mereka akan mengatakan, oh my God, gitu ya. Kadang kalau terjemahan Al-Quran, karena keterbatasan kosakata bahasa Indonesia kita ini, ya, jadi kadang ada beberapa makna yang justru sebaliknya, itu kata kerja kadang diterjemahkan menjadi kata benda, kadang kata benda diterjemahkan menjadi kata kerja. Itu sering sekali kita dapatkan. Satu contoh misalkan surah Fatihah yang kita baca, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada perbedaan antara kata kerja dengan kata benda di situ. Nah, cuma banyak mufasir kemudian memaknai bahwa kata maghdub itu identik dengan al-Yahud, sementara ad-dhalin itu identik dengan Nasrani. Padahal dua terminologi yang Allah hadirkan ini sifatnya umum, tidak condong kepada Yahudi, juga tidak condong kepada Nasrani. Akan tetapi karakteristik ayat yang Allah hadirkan karena sifatnya umum, berarti potensi bagi orang Islam juga berpotensi menjadi maghdub, berpotensi menjadi dhalin. Nah, namun ketika berbicara yang seperti apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, maka Allah menggunakan kata kerja, siratal ladzina an'amta. Apa yang dimaksud dari an'amta? Jika kita mau melihat contoh yang ideal bagi orang-orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah itu menggunakan past tense, yaitu harus lihat orang-orang yang sudah mendahului kita. Makanya siapa orang-orang yang mendahului kita? Para nabi, para siddiqin, para sahabat, para syuhada, para solihin. Jadi jangan mencontoh orang yang masih hidup. Sebab kenapa? Karena orang yang masih hidup itu potensi menjadi maghdub, potensi juga menjadi dhalin. Nah, inilah salah satu di antara terjemahan yang kadang sering kita dapatkan sejatinya itu adalah makna yang tepat, dan ternyata itu kita dapatkan dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris ya. Dan kadang kalau dilihat orangnya pun juga bukan hanya menerjemahkan dengan kata yang tepat, tapi dengan ekspresi yang tepat gitu. Makanya ketika melihat sebuah mukjizat, mereka mengatakan oh my God gitu. Ini salah satu di antara fungsi atau karakteristik ayat sebagai huda, bayinat Nabi Musa alaihi salam. Lalu apa yang dimaksud dengan huda? Satu contoh, Allah ingin berikan satu petunjuk kepada kita. Yang belum lama, beberapa hari yang lalu, tepat di hari Kamis, kita menyatakan proklamasi kemerdekaan. Kalau bicara tentang kemerdekaan ya tidak bicara tentang dalam satu hari saja, karena mustahil sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan para syuhada itu diceritakan dalam waktu yang sangat singkat ya. Bahkan kalau kata kiai kami, perjuangan yang tidak hanya mengenal harta, tidak hanya mengenal jiwa, tapi justru bondo bahu pikir perlu sak nyawane pisan gitu. Ini kalau dalam bahasanya Pak Wisnu begitu ya, nyawa sekalipun. Namun kalau kita lihat, ternyata kemerdekaan Allah angkat juga sebuah petunjuk dalam ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana caranya setelah kemerdekaan itu. Satu contoh misalkan kita tafakur sedikit dalam surah Ibrahim ayat ke-6, ke-7, ayat ke-8. Bukankah Allah meminta kepada Nabi Musa untuk mengingatkan umatnya, uzkuru ni'matallah idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dulu bentuk-bentuk penjajahan itu pernah terjadi oleh Fir'aun laknatullah, yang tidak hanya sebatas itu, tapi justru dikrit yang dikeluarkan adalah yasumunakum su'al 'adzab. Jadi setiap ada yang berbeda paham dengan dia, eksekusi. Yang berbeda paham dengan dia, maka penjarakan.
Tidak cukup sampai di situ. Yudzabbihuna abna'akum, dekret yang dikeluarkan lagi karena beliau mendapatkan titah dari penasehatnya akan ada seorang laki-laki yang tumbuh dewasa yang akan mengambil mahkota. Maka beliau mencatat semua siapa yang sedang mengandung. Seketika kalau melahirkan anak laki-laki, dekret yang dikeluarkan adalah yudzabbihuna abna'akum. Itu nggak tanggung-tanggung. Az-zabah itu dalam bahasa Idul Kurban itu nama lainnya. Ada Yaumul Kurban, Yaumul Udhiyah, atau Yaumul Zabah, hari penyembelihan. Itu kalau menggunakan zabaha yadbahu, menyembelih dalam satu bagian organ tubuh saja. Tapi kalau ditambah tasydid ini menjadi tafdil. Zabbaha yuzabbihu itu maknanya adalah menyembelih bukan hanya dalam satu bagian, tapi justru beberapa organ tubuhnya itu yang disembelih. Kalau bahasa kita sekarang mengatakan mutilasi. Jadi penjajahan yang saat itu terjadi adalah kalau melahirkan bayi laki-laki maka mutilasi bayinya seketika. Wa yastahyuna nisa'akum, dan dibiarkan anak-anak perempuan mereka namun dalam kehinaan juga. Tapi ayat di awalnya Allah mengingatkan, iz anjakum, kami selamatkan dan kami merdekakan Anda dari dikrit seperti itu, wahai Bani Israel. Tapi ketika sudah selamat dan merdeka dari dikrit seperti itu, dari bentuk-bentuk penjajahan seperti itu, Allah ingin tegaskan, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Jadi merdeka ini bukan semata-mata bebas begitu saja. Tapi kata Allah apa? Peringatan, dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ini cobaan berat bagi siapa yang hidup setelah penjajahan tersebut. Jadi merdeka itu bentuk dari bala, Pak. Bala itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu tidak merawatnya, atau mampu tidak mempertahankan atau memperjuangkan. Bahkan di ayat ke-6 ke-7-nya Allah ingin tegaskan, karena merdeka itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin founding father kita pun juga luar biasa mencantumkan dalam sebuah teks proklamasinya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Maka cara syukurnya adalah di ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau terus bersyukur maka insya Allah akan ditambah terus keberkahannya. Seakan-akan kita menginginkan, seakan-akan kita berkesan begini, Pak, ayat ini kok Allah begitu narsis, selalu pengen dimintai ucapan terima kasih terus. Padahal kan ayat setelahnya Allah ingin tegaskan, kalau kamu bersyukur ya syukurnya sebetulnya buat Anda sendiri. Wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsi. Ya, makanya nanti ulama mengklasifikasikan bagaimana syukur setelah kemerdekaan, bukan hanya syukur bil qalb, syukur bil lisan, tapi syukur bil arkan. Yang kemudian setelah itu, kalau kita dengar sebuah statement Nabi, dialog Nabi kepada sahabat-sahabat ini, idza futihat alaikum faris war rum, jika suatu saat kalian mampu memerdekakan Persia dan Romawi, fa ayyu qaumin antum, maka kalian ini akan menjadi umat yang seperti apa, kata Nabi. Yang kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya, na'mal kama amarana Allah, kami akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya balik, afa ghairu dzalik, apa benar seperti itu? Sebab yang diprediksikan Nabi nanti hum yatanafasun, mereka saling merasa berjasa. Ini yang ditakutkan. Kalau bukan karena saya, hum yatahasadun, mereka saling hasad, iri, dengki, dendam dan sebagainya. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka saling menghasut. Nah, ini nanti hudan, ya, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita memaknai kemerdekaan itu adalah menjadi bala'um mir rabbikum azim, satu nikmat, akan tetapi bentuknya adalah ujian bagi kita, bagaimana bisa merawatnya.
Ini salah satu karakteristik Al-Quran yang fungsinya sebagai huda. Kalau ditulis Al-Quran 1 hudan bayyinat minal huda, kemudian Al-Furqan. Petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran banyak sekali, bukan hanya momentum kemerdekaan saja kemarin, ya, termasuk ibadah kurban yang kemarin, yang sudah pernah kami sampaikan, bahwa bicara terkait kurban itu tidak hanya berbicara tentang surah Al-Kautsar ayat kedua, walaupun ayatnya itu tidak bicara terkait ibadah kurban secara khusus, tapi boleh menjadi dalil umum. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ngambil dalil dari surah Al-Kautsar ayat 2 boleh saja, tapi kalau dilihat ayatnya yang lebih tepat, kata Allah adalah sampaikan kepada umat wahai Muhammad bahwa terkait kurban itu harus berangkat dari manusia pertama yang nanti akan melakukan sebuah kriminal yang luar biasa, yaitu 2 putranya Nabi Adam alaihissalam. 2 putranya Nabi Adam itu kan melakukan kriminal pertama di atas muka bumi ini. Yang satu dibunuh, yang satu yang satu dibunuh, yang satu menjadi pelaku pembunuhan itu. Yang kemudian bagi siapapun yang melakukan kriminal dan melihat orang tersebut ingin melakukannya, maka ikutin salah satu di antara tuntunan Habil dalam mengingatkan. Pertama, diingatkan orang yang mau melakukan kriminal itu tidak lain adalah Allah melihat. Kedua, apa yang kau lakukan, maka konsekuensi engkau akan menanggung dosa-dosanya. Makanya tercatat dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, la tuqtalu nafsun zulman. Tidaklah seseorang melakukan pembunuhan di atas muka bumi ini, baik dengan apapun cara pembunuhannya, maka konsekuensi dosa-dosa mereka pun juga akan kecipratan kepada Nabi Adam putranya, yaitu si Qabil, karena dialah pelaku kemaksiatan atau kriminal pertama kali di atas muka bumi ini. Jadi ada, kita mengenal pahala jariyah, tapi ada juga dosa jariyah. Ya, jadi setiap pelaku pembunuhan yang ada di atas muka bumi ini, putranya Nabi Adam itu juga akan mendapatkan dosa-dosanya dari pelaku tersebut. Kemudian yang ketiga, diingatkan bahwa destinasi terakhir yang akan didapatkan oleh orang pembunuh itu adalah neraka. Jadi 3. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah kejahatan ini semakin bertambah bukan karena banyak pelakunya, akan tetapi karena orang solehnya, orang baiknya banyak yang diam, tidak mau ngingetin. Habil itu kan mengingatkan kepada si Qabil, hati-hati kalau melakukan ini, 3 itu yang diingatkan. Jadi sebuah petunjuk dalam Al-Quran itu betul-betul tersampaikan. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad, ya seorang nabinya yang menyampaikan ya message-nya itu. Tapi Al-Quran itu berfungsi bukan tanpa seorang nabi, mohon maaf ya, yang menyampaikan sekalipun, itu pun Al-Quran sudah berfungsi sebagai huda. Makanya nanti dalam surah Al-Bayyinah ini ada 2 pemahaman. Sebetulnya yang dianggap Al-Bayyinah itu apakah Al-Qurannya atau Rasulnya. Sebetulnya tidak ada perbedaan, karena Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan. Makanya nanti Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah ya fiha kutubun qayyimah. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik Al-Quran itu tidak hanya sebatas petunjuk, akan tetapi bayyinatim minal huda, mukjizat bagi siapa yang mendengar dan membacanya. Makanya cek para sahabat-sahabat semuanya, kalau beliau masuk Islam, ya hampir mayoritas sahabat itu masuk Islam asbab dari bacaan Al-Quran. Sahabat Umar ibn al-Khattab dari rumah sudah bergegas ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun seketika dilihat Nabi Muhammad sedang membaca surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah, kadzabat Thamudu 'adun bil qari'ah. Di situ diangkat kisah dari kaum Samud dan kaum 'Ad. Kaum Samud, kaum 'Ad ini berangkat dari kaumnya orang Arab. Jadi kalau orang Arab itu bicara tentang
azab yang pernah terjadi oleh kaum-kaum sebelumnya, maka diangkat selalu kaum Samud dan kaum Ad. Umar bin Khattab yang mendengar informasi tersebut, beliau mengatakan, takjub sekali apa yang disampaikan Muhammad ini. Begitu tersusun kata-katanya, juga informasinya adalah berdasarkan fakta yang beliau pernah dengar. Akan tetapi ranah setan ini tetap menghasut Umar bin Khattab. Itu syair, wahai Umar. Padahal Nabi Muhammad itu tidak pernah diajarkan bersyair. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tidaklah Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Allah mahir dalam bersyair. Jadi setiap Nabi Muhammad membuat syair itu dikoreksi terus oleh sahabat-sahabatnya. Kayak Hasan bin Sabit, ya, kayak Ka'ab bin Malik, itu para penyair-penyair hebat, sahabat-sahabat Nabi yang bahkan mendapatkan podium di Masjid Nabawi. Jadi kalau ada yang mau mengalahkan syair-syair beliau, beliaulah. Nabi Muhammad tuh pernah menyusun syair, tapi selalu diperbaiki oleh mereka. Yang akhirnya ujungnya kalau AA semuanya, BB semuanya, An semuanya. Tapi Nabi Muhammad tidak membuat syair seperti itu. Akhirnya ujungnya apa kata Nabi Muhammad? Wes podo ae lah. Yang penting ujungnya, yang penting esensinya sama kata beliau. Ya nggak bisa begitu dalam bahasa Arab. Wa ma'allamnahu syi'ra. Umar bin Khattab dengar bacaan Nabi seperti itu, kemudian mengatakan, wah ini syair. Turunlah ayat setelah itu, wa ma huwa illa biqaulin syair. Ayat Al-Quran itu bukan syair. Umar bin Khattab takjub, kok bisa menebak apa yang ada dalam pikiran saya. Yang akhirnya beliau mengeluarkan statement lagi, ini pasti ramalan, karena mampu membaca pikiran saya. Turun lagi ayat setelahnya, wa ma huwa illa biqaulin kahin. Ayat Al-Quran itu bukan ramalan. Wah, saking bingungnya, saking sempitnya, akhirnya apa? Dah kalau gitu saya bunuh aja Muhammad. Dia balik ke rumah, dia ambil alatnya, kemudian sebelum membunuh Nabi Muhammad bertemu dengan sahabatnya. Hendak kemana engkau wahai Umar? Saya ingin bunuh Muhammad. Cek dulu itu, adikmu sudah masuk Islam duluan. Maka dicek adiknya. Ketika dicek adiknya, ternyata adiknya sedang membaca surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melainkan sebagai obat penawar bagi yang sedang sempit hatinya. Wah, Umar ternyata tersentuh dengan ayat itu, penasaran, lanjutkan bacaannya. Ketika di ayat 14, innani adallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata dzikri. Mendengar nama Allah seketika gemetarnya luar biasa. Ini bagi orang yang betul-betul paham, ketika disebutkan ayat-ayat Al-Quran pasti akan ada getaran, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Jangankan ayat-ayat Al-Quran, nama Allah saja dikumandangkan pada ayat 14, Umar bin Khattab gemetar. Ini banyak di antara kita yang takbirnya paling keras, getarannya juga nggak ada. Takbir, mau takbirnya begini, mau takbirnya ini, lagi dipermasalahin. Mau merdekanya begini, mau merdekanya begini, dipermasalahin. Apa yang tidak dipermasalahkan di sini? Ini salah satu di antara, coba cek Nabi Muhammad saja, kalau sudah menyebut nama Allah itu bagaimana musuh bisa, mohon maaf, jatuh alatnya itu. Bukankah pernah dalam keadaan terhimpit Nabi Muhammad SAW kemudian ditanya, sahabat-sahabatmu sudah tidak ada di sekelilingmu, kalau alat ini menusuk padamu, kepada siapa engkau harus minta tolong? Nabi Muhammad tegas mengatakan Allah. Jatuh alatnya seketika karena getaran nama itu. Nah, cek sahabat-sahabat yang lain Bapak Ibu, semua hampir mayoritas sahabat masuk Islam karena apa? Bayyinatim minal huda, mukjizat dari ayat-ayat Al-Quran. Wal Furqan, dan bahkan ayat Al-Quran itu jelas akan membedakan mana yang hak, mana yang batil.
mana yang iman, mana yang kufur, dan itu tidak bisa didekat-dekatkan suatu saat nanti, sekalipun ada orang yang mencoba untuk memain-mainkan ayat dan bahkan mendekat-dekatkan. Kalau sekarang namanya dalam ilmu akidah dikenal dengan madhab takribi. Kalau kita kenal madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dalam ilmu akidah itu ada madhab takribi. Madhab takribi itu apa? Mencoba mendekat-dekatkan antara yang iman dengan yang mohon maaf kufur, hak dengan batil. Makanya nanti Al-Quran itu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kufur, mana yang tidak. Dan mohon maaf, dan bahkan dalam sebuah rumah tangga saja Al-Quran akan mengangkat mana yang ideal dalam suami dan istri itu. Makanya ayat Al-Quran mengangkat sebuah perbedaan. Kalau ada suami dan istri yang ideal, itu disebut zauj. Zauj, jamaknya azwaj. Kalau yang tidak ideal, maka nanti disebut imro'ah. Ya. Ibu coba cek ini, kita dengar Bapak. Bapak pernah nggak meminta agar diberi pasangan yang ideal, atau istrinya menjadi pasangan yang ideal? Dalam doa, kira-kira doanya apa agar punya istri yang ideal, atau istrinya menjadi istri yang ideal buat kita? Apa doanya? Ini ketahuan nih, Bapak nggak pernah doa nih, Bu. Ibu coba Bu, doanya apa agar punya suami yang ideal, atau suami kita menjadi suami yang ideal? Apa saja? Rabbana hablana min azwajina. Kan azwaj itu, agar menjadi pasangan yang ideal. Artinya apa? Allah memang hadirkan itu, ada sebagai pembeda nih ayat-ayat Al-Quran. Ada di kalangan rumah tangga pun ada suami dan istri yang tidak ideal, maka disebut nanti imro'ah istrinya. Yang ideal maka akan disebut dengan zauj. Uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah anda di surga beserta istri anda. Berarti Adam dan Hawa itu ideal. Wa zaujukal jannah. Zauj itu dalam bahasa Al-Quran, tapi nanti dalam bahasa fikih dibedakan antara zauj dengan zaujah, ditambah tak marbutoh. Untuk apa? Membedakan mana suami mana istri ya, karena dalam pembagian harta waris itu ada perbedaan nanti. Kemudian yang kedua disebut lagi siapa yang paling ideal, yang memiliki istri lebih dari satu tapi keluarganya ideal, antara suami dengan istri-istrinya itu ideal. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika. Nabi dengan istri-istrinya yang lebih dari satu ideal. Jadi kalau mau berkiblat, mohon maaf ya, berpoligami, ikutin bagaimana Nabi itu berpoligami, karena ideal. Punya istri lebih dari satu kan sulit. Tapi Nabi kenapa bisa ideal begitu? Bahkan nabi-nabi terdahulu yang pernah punya rekam jejak, mohon maaf, poligami, ternyata nggak ada yang ideal. Coba cek Bapak Ibu, siapa nabi yang pernah berpoligami tapi nggak ideal? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak ideal. Antara Siti Sarah dengan Siti Hajar. Itu informasinya akur-akur aja. Kata siapa? Siti Sarah itu kalau ketemu Siti Hajar itu panas, Pak. Itu berantem terus. Dan bahkan Siti Sarah punya sumpah, wallahi lal taqaituha, kalau saya dipertemukan oleh Allah dengan Siti Hajar, saya akan membidik dan bahkan saya, mohon maaf ya, saya akan memotong 3 dari bagian anggota tubuhnya. Karena bersumpah atas nama Allah, Allah minta, ayo tunaikan ketika bertemu. Maka dilaksanakan oleh Siti Sarah itu, ditindik telinga kanan 1, tindik telinga kiri 1, dihitan kehormatannya. Allah, untung ngucapinnya cuma 3, coba 15. Pak. Ya. Dan Nabi Ibrahim sadar ternyata tidak bisa satu atap dua cinta. Maka dipisahkanlah Siti Hajar di Hijaz, Siti Sarah di Palestina.
Siapa lagi yang ideal? Nabi Yakub alaihissalam ideal dengan istri-istrinya, betul. Nabi Yakub dengan istri-istrinya itu ideal. Ya, akan tetapi mohon maaf, apakah nanti bisa ideal di kalangan anak-anaknya? Ternyata tidak. Jadi kalau ada yang berkomitmen saya poligami, yang penting istri saya ideal, yang penting istri saya pada akur. Anak-anak belum tentu akur. Bagaimana Bunyamin, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu terancam nyawanya. Ya, jadi kalau ternyata ayat Al-Quran mengangkat yang ideal ya cuma satu, sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang dinamakan dengan sunnah khususiyah. Jadi khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti mohon maaf mematahkan semangat bagi para bapak ini. Tapi kalau mau mengkaji ayat 3 dari surah An-Nisa itu cukup waktu. Ya, sebab ayat itu diawali di latar belakangi apa, asbabnya apa, kemudian sampai itu bukan perintah, akan tetapi al-aslu fil amri lil wujub, yang kemudian berubah menjadi apa? Menjadi solusi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ideal disebut dengan azwaj. Yang tidak ideal disebut dengan imro'ah. Siapa yang tidak ideal? Nabi-nabi banyak istrinya yang tidak ideal. Nabi Nuh alaihi salam disebut dalam ayat Al-Quran wa imra'atu Nuh, karena durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami. Bagaimana istrinya Nabi Lut alaihi salam itu tidak ideal, wa imra'atu Lut. Nabi Lut istrinya itu normal sebetulnya, Pak. Cuma karena Nabi Lut itu jatuh miskin, istrinya nggak terima. Saya bagaimana mungkin bisa hidup dengan orang yang tidak punya ya penghasilan seperti ini. Maka beliau ternyata bekerja sama dengan kahin, ya, dengan komunitas. Kalau sekarang nyebutnya apa, LGBT. Ya, beliau tidak ini ya, beliau itu tidak lesbi, beliau itu normal. Cuma karena mendukung gerakan-gerakan LGBT, akhirnya apa? Salah satu yang beliau dukung adalah informasi, saya akan biayai biaya hidup Anda, saya akan subsidi biaya hidup Anda, dengan catatan setiap malaikat Jibril datang ke rumah menyampaikan informasi kepada suamimu, sampaikan. Jadi mata-mata gitu. Jadi jasus, jadi spy. Makanya tidak heran setiap malaikat Jibril datang ke rumah, itu seketika langsung rumah Nabi Lut dikepung oleh laki-laki kaum Sodom itu. Ya. Nah, itulah salah satu kampanyenya LGBT, Pak. Ternyata miliarder, luar biasa. Jadi dalam komunitas LGBT itu ada orang yang normal, akan tetapi karena terbentur dengan itu tadi ekonomi, maka mereka masuk dalam lingkaran itu. Karena apa? Kampanyenya miliaran. Bahkan bisa triliunan itu kampanyenya LGBT. Anak-anak kita pun juga sudah tidak sedikit lagi yang masuk dalam lingkaran-lingkaran itu. Banyak yang hafiz, banyak yang hufaz dan sebagainya. Bahkan di 2017 saya baru mengenal itu ada istilah kata yang anak-anak gadis. Ada istilah kata apa tuh yang nakal-nakal disebut apa Pak namanya? Mohon maaf itu. Cabe-cabean gitu ya. Itu juga dibagi nanti, ada cabai merah, ada cabai hijau, itu ada istilah-istilah begitu, itu kampanyenya mereka. Yang cabai merah itu karena memang ekonominya ada, akan tetapi dia memilah-memilih, yang penting saya maunya sama si A karena good looking. Tapi yang cabai hijau ini yang penting menguntungkan buat dia, kata beliau. Itu di kalangan anak-anak gadis itu kampanye-kampanye seperti itu. Nah, ini Nabi Lut alaihi salam. Siapa lagi yang tidak ideal disebut istrinya Imran. Padahal diabadikan dalam Al-Quran Ali Imran, keluarga Imran. Tapi kenapa istrinya Hanan itu disebut istri yang gak ideal? Karena suaminya Imran wafat lebih dulu, sehingga seorang istri menjadi single parent untuk mengasuh Sayyidatuna Maryam. Kata Al-Quran tidak bisa orang tua dalam sendirian atau single parent itu mendidik anak, ya, terutama anak perempuan. Nah, maka disebutkan wa imra'atu Imran. Kalau ada yang mengatakan ibu kan bak sekolah, bisa saja dia mendidik, betul, tapi syair itu dilanjutkan wal ab mudiruha, ibu bak sekolah, akan tetapi suami adalah kepala sekolahnya. Tapi bagaimana mungkin yang namanya lembaga sekolah bisa berjalan tanpa kepala sekolah? Siapa lagi yang disebut wa imra'atu Zakaria? Nabi Zakaria istrinya nggak ideal. Nggak ideal kenapa? Karena sering menyakiti kata-katanya suaminya itu. Makanya nanti ya
Ada akir, ada aqimah. Bahasa, mohon maaf, mandul dalam Al-Quran itu ada dua, ada akir, ada aqimah. Akir itu yang disebabkan su'ul khuluq seorang istri. Jadi kata-kata istri itu menyakitkan suami terus-menerus. Ini yang menyebabkan Nabi Zakaria belum punya keturunan, karena istrinya suka menyakiti. Maka disebut wa mra'atu Zakaria. Maka Nabi Zakaria sadar ini harus diberikan pendidikan, maka diajarkan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara sholat, bagaimana cara dekat dengan Allah, yaitu di mihrab. Itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 38-39 ya. Yang seketika akhirnya direspon oleh Allah, ada perubahan terhadap istrinya, maka pada saat itu pula lah baru diberikan keturunan, dan bahkan namanya langsung dari Allah, yaitu Yahya alaihi salam. Itu salah satu karakteristik. Jadi kalau ada yang sudah berumah tangga, apa penyebab belum memiliki keturunan? Ya karena bisa jadi faktor itu. Allah belum bisa menitipkan itu karena apa? Karena lisannya seorang istri yang su'ul khuluq. Tetangga saya istrinya nyakitin suaminya mulu, tapi anaknya 5, Ustaz. Ya itu nanti pengaruh kepada anaknya. Ya sebagaimana kasusnya dulu di Amerika pernah terjadi ya, dari kalangan kulit hitam itu. Yang luar biasa, istrinya suka menyakiti suaminya, dan bahkan anaknya itu selalu dibela terus-menerus. Dan sering kadang kata-kata kalimatnya yang sering keluar itu apa Bapak Ibu? Biasanya ibu suka melindungi anaknya dengan kalimat, dah namanya juga anak-anak, maklum aja. Ternyata itu berdampak sampai dewasa. Itu di kalangan kulit hitam di Amerika, itu anaknya karena dibiarkan terus-menerus, akhirnya ketika dewasa dibiarkan juga oleh orang tuanya, oleh ibundanya. Akhirnya mengambil sesuatu, tertangkap, telah masuk penjara. Ibunya kemudian menjenguk beliau. Bahasa kecintaan seorang ibu ingin mengutarakan dengan menjulurkan lidahnya, namun seketika direspon oleh anaknya, digigit langsung lidahnya sampai putus. Itu apa yang dikatakan oleh anak? Ini sebab ibu membiarkan saya dengan kata-kata itu. Siapa lagi yang mandul? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut dengan akimah. Ya, kalau yang akimah ini adalah karena faktor penyakit, mungkin ada bermasalah di rahimnya. Makanya Nabi Ibrahim, Siti Sarah sadar Nabi Ibrahim ini seorang nabi, harus punya keturunan yang mampu melanjutkan estafetnya. Maka diizinkan untuk menikah beliau. Ya, walaupun memang walaupun beliau diizinkan, tapi ternyata istri itu tidak 100% ikhlas. Makanya ada syaratnya, kalau kamu menikah pilihannya dari saya, gitu kan. Siti Sarah kemudian memilih seorang Siti Hajar. Siti Hajar itu dari konglomerat Bapak Ibu. Itu nasabnya, karena memang dulu di wilayah Mesir yang kalau sudah dikalahkan dalam peperangan, ya, ditaklukkan, maka dia akan menjadi tawanan perang dan akan menjadi budak. Dan itu kondisi Siti Hajar. Aqimah itu adalah mandul yang disebabkan karena rahimnya. Makanya seketika malaikat datang memberikan informasi setelah Siti Hajar memiliki keturunan, direspon oleh Siti Sarah yang kemudian wa ana ajuzun wa hadza ba'di syaikh. Kata Siti Sarah, saya ini kan sudah usia lanjut, tapi kalau Allah sudah berkehendak kepadamu, tidak ada yang tidak mustahil. Maka pada saat itu diresponlah oleh Siti Sarah dengan tertawa. Ya, tertawa itu dalam bahasa Ibrani namanya ishaq. Jadi diturunkan namanya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Itu salah satu karakteristik Al-Quran sebagai furqan, pembeda. Maka garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang terus berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya menjadi sebuah petunjuk, tapi di dalamnya terdapat mukjizat dan mampu membedakan segala sesuatunya, sehingga garansinya tidak tanggung-tanggung. Lillati hiya aqwam, akan menjadi manusia yang ideal. Terima kasih. Pembukaan surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo dipersilakan yang ingin bertanya seputar Tuhan surat Al-Baqarah. Ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bukti nyata ya. Jadi Al-Huda petunjuk, Al-Furqan berbeda, itu mukjizat dalam Al-Quran. Dan satu saya tunggu tadi pelajaran di dalam Al-Quran kita baca ada bayan nas bahwa wa mau'izatun lil muttaqin. Al-Quran adalah penerangan iman, petunjuk dan pelajaran bagi orang muttaqin. Zalika kitabullah wa fihi hudan lil muttaqin. Demikian. Nah, menurut ulama sekarang di MUI, kata-kata pelajaran ini belum dimaknai oleh masyarakat kita. Jadi mempelajari Al-Quran sebatas awal, mengetahui dan menghafal. Di konsep psikolog Benjamin Lam itu tidak dilaksanakan yang awal itu. Jadi sekali nanti mari kita dalami bahwa Al-Quran itu adalah pelajaran untuk kita. Kalau pelajaran ini zaman sekarang berpikir itu harus berpikir dunia, ada tahapnya. Berpikir dunia, jadi berpikir positif, berpikir kreatif, berpikir konstruktif, berpikir inovatif. Nah ini yang penting mudah. Nah inilah kecerdasan manusia. Nah, kita umat Islam di sini ini ketinggalan terus. Ya, iptek itu dikuasai non muslim, bukan non muslim ini. Padahal itu tuntunan kita ada. Jadi saya hanya bertanya, komentar ya. Coba sekali-sekali dibahas apa maknanya pelajaran bagi muslim. Langkah-langkah apa yang kita pakai. So kita ada di sini pendidikan apa? Nah ini apakah konsep psikologi Benjamin Lam itu sudah dilaksanakan? Harus itu positif, kritis, kreatif, konstruktif, inovatif. Itulah yang memang manusia ini. Maaf ya Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, satu lagi Pak Haji Wisnu. Ini pertanyaan dasar ya. Belum saya temukan jawabannya karena Bapak tadi waktu awal menyebutkan Al-Fatihah dan Fatihahnya baik. Saya bertanya karena saya cari asbabnya itu nggak pernah ketemu. Al-Fatihah itu turunnya asbabnya apa? Dan itu kapan? Apakah setelah Isra Mi'raj perintah sholat itu turun? Karena sholat kan harus ada Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah itu juga summary dari Al-Quran. Kalau pembuka dia di awal surat ya sebelum Iqra harusnya turun. Tapi sebagai summary Al-Quran harusnya paling akhir. Dan ini hanya kaitannya dengan pada saat Al-Fatihah itu belum turun. Itu sholatnya gimana? Apakah menggunakan Al-Fatihah atau ayat-ayat lain atau apa? Terus juga keterkaitan antara tiga hal tadi Pak. Di Al-Fatihah ada tadi terjemah tafsir yang menerjemahkan Ma'budu sama Zorin itu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu semua tadi dari koreksi sama Pak Ustaz. Kemudian di hadis Rasulullah menyampaikan ke sahabat nanti akan jatuh Roma dan Persia. Satunya akan menimbulkan Yahudi Nasrani dan satunya Zoroastria yang mati. Kemudian di Al-Bayyinah sendiri juga kembali lagi mengkritik ahli kitab, kembali lagi ke Yahudi dan Nasrani. Jadi memang apa fokus Islam itu selalu itu. Karena ini kan sebetulnya kan ada kekosongan pada saat Nabi Muhammad. Jadi orang mencari-cari agama, akhirnya menggunakan tiga berhala meskipun sebetulnya masih ada keyakinan kepada Allah itu belum tahu gitu. Pertanyaan saya jadi nggak jelas, saya nggak tahu lagi.
Tapi penting Al-Fatihah juga, Al-Fatihah prosesnya apa? Ya. Sehingga memulai Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama ini menjadi satu tema khusus ya. Mungkin ini suatu saat bisa kita angkat. Hadza bayanul linnas wa mau'izatun lil muttaqin. Ini menjadi referensi dan mudah-mudahan ada waktu nanti untuk kita kaji satu ayat ini. Apa yang disampaikan menarik. Salah satu statement Al-Qur'an, beliau mengungkapkan dalam satu ayat surah Al-Baqarah di muqaddimah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Ini kitab yang tidak diragukan lagi. Biasanya kalau para penulis buku menulis sebuah karyanya, di depan di muqaddimah beliau pasti akan mengatakan jika terdapat kritik dan saran. Tapi Al-Quran saking pedenya, la raiba fihi. Ya, nggak perlu dikritik, nggak perlu dikomentari, nggak perlu dikasih saran gitu ya. Nah ini menarik sehingga apa? Sebetulnya di muqaddimah itu sudah menjadi kita yang selaku para pelajar itu pasti akan terinduksi. Sebetulnya sampai kenapa Al-Quran menggunakan terminologi atau diksi seperti itu? Tidak perlu dikritik dan tidak perlu diragukan kembali. Sehingga ini menjadi daya tarik. Kalau kita lihat di barat sekarang, orang-orang orientalis barat, mereka sudah tidak punya daya tarik untuk mengkaji secara subjektivitas pemeluk agama. Jadi nggak punya daya tarik lagi bagaimana karakter orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam itu pun juga. Tapi mereka sekarang sedang gencar-gencarnya bagaimana bisa menganalisa dan mengkaji kitab suci masing-masing. Makanya tidak heran kampanye barat sekarang itu bagaimana bisa sebanyak-banyaknya, mohon maaf ya, memusnahkan kitab suci Al-Quran karena berbahaya. Itu salah satu karakternya. Padahal kalau mereka betul-betul yakin dan mohon maaf orientasi mereka itu mengkaji Al-Quran untuk mendapatkan sebuah petunjuk, maka insya Allah may yahdillahu fala mudhillalah, tidak mungkin Allah sesatkan. Allah akan respon petunjuk tersebut. Tapi karena mereka niatnya ingin mencari titik lemahnya umat Islam melalui kitab sucinya, maka wa may yudlil, pasti kalau mereka disesatkan maka tidak akan mungkin ada petunjuk buat mereka. Karena dari niatnya saja sudah salah itu. Ya. Ya, insya Allah nanti ada waktu kita akan bahas hadza bayanul linnas wa mau'izatun lil muttaqin. Dan ini kalau perlu kurikulum, ya saya sampai saat ini juga belum dapat itu landasan kurikulum pesantrennya Ustadz Adi. Ya karena beliau juga referensi kurikulum. Saya baru membuat kurikulum khutbah Jumat, ya, tapi berlandaskan ayat Al-Quran. Makanya mohon maaf barangkali pengurus nanti mau minta kami buat silabus untuk para pemateri khotib Jumat. Jangan sampai nanti khotib Jumat itu materinya ya ini mohon maaf saya bongkar saja. Kadang satu ustadz itu bisa jadwal di masjid berbeda-beda. Satu tema itu untuk 1 tahun. Jadi menyebabkan para pendakwah, para khotib itu tidak berkembang. Kalau perlu kasih silabusnya, materi kita Jumat ini Ustadz, temanya sekian. Ini ada landasan materinya, landasan apa yang harus dibahas. Nanti kalau misalkan tidak mau menyampaikan materi ini, alasannya apa? Itu boleh. Ya sebab kenapa? Karena khotib itu menjadi profesi sekarang ya, yang harus diberikan ujrohnya, ihsannya. Ya boleh, kita pun juga punya landasan itu. Tolong disampaikan, barangkali ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sebelum Isra dan Mi'raj itu sudah hadir. Nama lain dari surah Fatihah itu banyak. Maka salah satu diantaranya Allah ingin tegaskan walaqad atainaka sab'an minal mathani. Di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Nabi Muhammad sudah diberikan ayat itu. Nah, salah satu asbabnya itu tidak ada. Nah, cuma karena memang pada saat itu para sahabat-sahabat menilai ya kok ini mengukur sebuah keistimewaan itu dalam urusan materi, dalam sudut pandang jabatan. Karena untuk tinggal di wilayah Arab itu kalau tidak punya suku ya itu sulit.
bisa living itu sulit bisa survive di situ. Ya, maka harus punya sukunya. Makanya termasuk nanti ada beberapa ya sahabat-sahabat yang masuk kepada suku Bani Makhzum, ya, Bani Quraisy. Nah, pada saat itu mereka mengukur bahwa ukuran kekayaan itu dari jabatan, ukuran kekayaan dari ekonomi. Maka Allah hadirkan walaqad atainaka sab'an minal mathani. Kami berikan ada yang lebih dari itu semuanya, yaitu satu surah yang terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka surah itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad sebelum perintah sholat. Tetap ada sholat. Ya, sholatnya mengikuti siapa? Sholatnya mengikuti nabi-nabi terdahulu. Bagaimana nabi-nabi terdahulu? Diungkapkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimana sholatnya? Yaitu dalam keadaan bukron wa inasan, itu di waktu pagi dan petang saja, jadi hanya 2 waktu, dan itu dibaca berulang-ulang. Ya, diulang-ulang maksudnya apa? Di rakaat pertama, di rakaat kedua. Jadi pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, petang 2 rakaat, dan 2 surah itu dibaca terus menerus. Jadi surah Al-Fatihah. Nah, latar belakang yang lain itu tidak lain adalah karena ada sahabat Nabi yang kemudian diminta untuk menyembuhkan seorang raja yang tersengat kalajengking. Ini kisahnya masyhur, ini populer. Yang kemudian akhirnya dengan keberanian beliau, dengan kepedean beliau, saya bisa menyembuhkan. Nah, cuma asbab dari surah Fatihah, akhirnya ketika itu diberikan kesembuhan seorang raja. Nah, ini salah satu di antara latar belakangnya. Terkait masalah al-maghdub dan ad-dhalin, kenapa Allah menggunakan terminologi umum? Itu tidak dikhususkan kepada Yahudi dan Nasrani. Sebetulnya ayat dari surah Al-Fatihah, ayat terakhir itu tafsirannya ada di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Dibagi menjadi 2, Allah mengangkat dua karakteristik umat, yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani. Bagaimana karakteristik mereka dalam surah Al-Baqarah itu diangkat. Yang kemudian di pertengahan dari surah Al-Baqarah, Allah menginginkan ada satu umat yang muncul menjadi umat yang ideal. Ya, salah satu di antara ayat itu menyebutkan bagaimana wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi umat yang betul-betul moderat. Karena kalau kita lihat karakteristik orang Yahudi, pertama, satu, suka mengubah ayat-ayat Allah. Taurat sering diubah oleh mereka. Potensi enggak Bapak Ibu? Bagi orang Islam itu suka mengubah-ubah ayat. Ya, tidak sedikit orang Islam suka mengubah-ubah ayat. Jadi makanya di situ ghairil maghdub, cara pola pikir orang beragama. Jadi bukan hanya kepada Yahudi saja, tapi memang disebutkan nanti penjelasannya pada surah Al-Baqarah, jangan sampai seperti al-maghdub, yaitu orang-orang Yahudi, karena sering mengubah-ubah ayat. Orang Islam tidak sedikit, banyak di antara mereka yang suka mengubah-ubah ayat. Ya, kemudian yang kedua, karakteristik orang Yahudi hanya memahami agama itu sebatas nusus, sehingga muncul fundamentalis. Karakter-karakter seperti itu, anarkis, radikal. Saking radikalnya bagaimana? Mereka sampai membunuh, mengevakuasi, para nabi-nabi mereka. Wa yaqtulunan nabiyyin. Ini karakter yang kedua. Potensi nggak bagi orang Islam punya pemahaman seperti itu, cara beragamanya? Tidak sedikit. Berawal dari sebuah perbedaan. Nanti dari perbedaan yang furu, ya, akhirnya mengeluarkan sebuah komitmen. Itu adalah kufur, kafir. Nanti kalau sudah mengeluarkan statement itu, muncul sebuah fatwa, halal darahnya tuh. Nah, ini masuk ke ranahnya maghdub. Ad-dhalin itu bagaimana dikisahkan bagi orang Nasrani, surah Al-Baqarah, mereka banyak berinovasi dalam cara beragama mereka. Yang tadinya 1 dibuat menjadi 3. Bagaimana konsep ketuhanan 1 dibuat menjadi 3. Orang Islam pun juga sekarang banyak yang berinovasi. Muncul torikoh-torikoh itu. Makanya torikoh-torikoh, kalau mau ikut torikoh yang mau tabarok saja. Torikoh misalkan Qadiriyah Naksabandiyah atau Qadiriyah atau Syaziliyah. Sekarang muncul nih torikoh yang keluar dari apa? Mereka mencoba untuk berinovasi. Itu salah satu karakteristik orang-orang Nasrani yang hanya memahami agama dalam urusan maqasidus syariah. Ya.
Makanya Islam nanti mengkombin antara nusus dengan maqasidus syariah. Tapi barangkali itu yang dapat saya jawab. Allah a'lam. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini, Allah senantiasa beri pemahaman kepada kita, kemampuan untuk bisa memahami ayat-ayatnya dengan baik, yang dengan itu pula terimplementasi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.